Five News. Five News. High Five. Hai sahabat Kompas.com, High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini. Dan inilah 5 berita terpopuler edisi 17 November 2025. Tentara Israel dilaporkan menembaki pasukan penjaga perdamaian PBB UNIFIL di Lebanon dari sebuah tank pada Minggu, 16 November 2025. UNIFIL menjelaskan penembakan itu dilakukan dari tank Markava yang berada di dekat posisi militer Israel di wilayah Lebanon. UNIFIL menambahkan bahwa peluru senapan mesin berat mendarat sekitar 5 meter dari posisi personel mereka. Sekitar 30 menit kemudian, pasukan UNIFIL meninggalkan lokasi penembakan dengan selamat setelah tank Israel mundur kembali ke posisinya. Menurut UNIFIL, penembakan pada Minggu bukan yang pertama kali terjadi. Pasukan PBB itu sebelumnya telah menuding Israel bertindak membahayakan keselamatan penjaga perdamaian di Lebanon. UNIFIL lantas menyerukan kepada pasukan pertahanan Israel atau IDF untuk menghentikan segala perilaku agresif dan serangan terhadap atau di dekat pasukan penjaga perdamaian. UNIFIL menjelaskan penembakan itu merupakan pelanggaran serius terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 yang menjadi dasar penghentian perang Israel dan Hizbullah 2006 serta menjadi landasan gencatan senjata terbaru pada November 2024. Israel buka suara soal kabar 153 warga Palestina asal Gaza yang tiba secara misterius di Afrika Selatan. Juru bicara Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah atau KOGAT, Simi Zuarets mengatakan ratusan warga Palestina tersebut diizinkan keluar dari Gaza usai pihaknya menerima izin dari negara ketiga untuk menerima mereka. Namun, saat memberi pernyataan itu, Zuarets enggan menyebut negara mana yang memberikan izin tersebut. Pernyataan itu disampaikan Zuarets pada Sabtu, 15 November 2025. Pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi soal Taiwan terus memicu gejolak. Di dalam negeri, sejumlah tokoh politik menilai ucapan Takaichi keliru dan berbahaya setelah China menyampaikan protes keras atas komentar yang dinilai provokatif itu. Dalam sebuah program televisi pada Minggu, 16 November 2025, Honjo Tomofumi, Ketua Dewan Riset Kebijakan Partai Demokrat Konstitusional menilai Takaichi tak memahami undang-undang keamanan dan isu-isu terkait. Sehari sebelumnya, anggota DPR dari Partai Demokrat Konstitusional, Ichiro Ozawa, melalui media sosial menyebut komentar itu ofensif dan dapat memicu kerugian ekonomi bagi Jepang karena ekspor berkurang. Pernyataan Takaichi juga dinilai bisa mendorong Jepang masuk ke krisis nasional. Federasi Prefektur Kagoshima dari Partai Sosial Demokrat juga mengajukan tuntutan tertulis yang menyatakan pernyataan Takaichi melanggar pasal 9 Konstitusi Jepang dan bertentangan dengan sikap resmi pemerintah selama ini. Inilah kapal perang amfibi tipe 076 pertama Cina Sichuan yang berlayar di perairan Shanghai. Uji coba perdana difokuskan pada kemampuan navigasi utama kapal amfibi itu. Uji navigasi kapal berbobot lebih dari 40.000 ton itu dimulai pada Jumat 14 November 2025. Sichuan berhasil menyelesaikan misinya dan kembali ke dermaga galangan kapal Hudong Songhua di Shanghai, Cina Timur pada Minggu 16 November. Sebagai kapal serbu amfibi generasi baru milik Angkatan Laut Cina, alutsista ini dilengkapi dengan teknologi ketapel dan penahanan elektromagnetik. Pelayaran selama 3 hari tersebut berfokus pada pengujian dan verifikasi keandalan serta stabilitas daya, kelistrikan, dan sistem lainnya di kapal.
Hal ini untuk memastikan kemampuan kapal mampu membawa pesawat sayap tetap, helikopter, hingga peralatan amfibi. Kapal yang dikembangkan di dalam negeri ini telah diluncurkan pada Desember 2024 dengan nomor lambung 51. Pengujian selanjutnya akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana konstruksi peralatan secara keseluruhan. Sejumlah besar maskapai Cina mendukung peringatan pemerintah Beijing agar warganya tidak bepergian ke Jepang. Dukungan tersebut meliputi kebijakan pembatalan dan penjadwalan ulang penerbangan ke Jepang tanpa denda. Kebijakan ini muncul setelah Cina pada Jumat 14 November 2025 memperluas peringatan perjalanan ke negeri Sakura. Sejumlah maskapai seperti Air China, China Southern, dan China Eastern mengumumkan pembatalan tanpa biaya. Mereka juga membuka penjadwalan ulang tiket tanpa biaya untuk perjalanan 15 Oktober hingga 31 Desember. Kebijakan ini diperkirakan akan memengaruhi pariwisata Jepang, mengingat wisatawan Cina menyumbang antara 30 hingga 35% dari total kunjungan. Pada September 2025, Jepang menerima 775.000 lebih wisatawan Cina dari total 3,2 juta turis mancanegara. Belanja pariwisata mencapai 3,8 miliar dolar AS. Menurut Xinhua pada Minggu, 16 November, Kementerian Pendidikan Cina meminta para pelajar yang akan berangkat ke Jepang untuk lebih waspada. Mereka yang sudah berada di Jepang juga diimbau meningkatkan kewaspadaan karena risiko keselamatan dinilai terus meningkat. Kedutaan Besar Cina di Tokyo melalui unggahan di WeChat menyebut adanya potensi perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap warga Cina. Itu tadi 5 berita paling populer hari ini. Kompas.com, jernih melihat dunia. 5 News, High Views, High Five.